Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Danan Risdianto dengan NIM 2010501027 dari kelompok 2 yang bertugas sebagai moderator di presentasi kali ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen Dr. Ermatita Mkom sebagai dosen mata kuliah Sistem Basis Data dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, pada presentasi kali ini saya bersama rekan-rekan kelompok saya, yaitu Faisal Reza Febriansyah dengan NIM 2010501024, dan selanjutnya Erli Ari Sabilal Satianto dengan NIM 2010501029. Dan yang selanjutnya yaitu Tantri Dwi Tiatsuti dengan NIM 2010501043 yang akan membawakan atau mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Sistem Basis Data tentang database sistem informasi e-kantin. Baik, sebelum masuk penjelasannya, izinkan saya untuk menjelaskan apa saja isi dari tugas akhir kelompok kita ini. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan selanjutnya yaitu bab 2 tentang pengolahan sistem basis data pada e-kantin, dan juga yang akan menjelaskan pengertian dan pengolahan dalam e-kantin. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang perancangan database. Di sini kita akan menjelaskan dari awal kita membuat database sampai ke fungsi-fungsi query lainnya. Itu ada implementasi database DDL, DML, dan DCL, di situ juga ada. Baik, untuk penjelasan bab 1 dan bab 2 akan dijelaskan oleh Tantri dan Faisal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Muhammad Yusuf Danan atas waktunya. Yang pertama akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Masalah saat ini, dunia teknologi mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat. Kemajuan teknologi yang pesat salah satunya adalah Android. Android adalah sistem operasi yang menggunakan versi modifikasi dan kernel Linux. Android menyediakan platform yang lengkap, terbuka, dan bebas sehingga memberikan programmer untuk melakukan pengembangan sesuai dengan yang diharapkan. Selain teknologi, perkembangan yang pesat pun ditunjukkan di bidang kuliner. Bagi pencinta makanan, adalah sebuah gaya hidup yang tidak bisa lepas dari keseharian. Membeli sebuah makanan yang sedang terkenal atau update adalah sebuah hobi yang dapat memberikan kepuasan tersendiri. Salah satu pihak yang diuntungkan tentunya adalah pengusaha ikantin. Ikantin tersebut menyediakan beraneka macam makanan. Seiring dengan bertambahnya pelanggan ikantin, dengan inovasi ini tentunya nanti dapat memberikan manfaat bagi pengusaha ikantin dan para pelanggan. Manfaat bagi pelanggan adalah dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja untuk melihat menu barang yang dijual ataupun makanan-makanan terbaru di ikantin tersebut, serta melakukan transaksi. Selain itu, pelanggan akan lebih mudah melakukan konfirmasi dan pengecekan pembayaran yang telah ditransfer agar pemesanan barang dapat segera diproses atau dikirim. Yang kedua, ada rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membuat aplikasi pemesanan produk-produk di kantin yang berjalan dengan sistem operasi agar menunjang kegiatan bisnis dan menjangkau pelanggan secara lebih luas. Selanjutnya ada batasan masalah. Untuk menghindari persepsi yang salah dan meluasnya pembahasan, maka pembahasan masalah ini adalah pertama, database yang digunakan adalah MySQL. Yang kedua, aplikasi bersifat online. Jika apabila tidak terkoneksi dengan internet, maka aplikasi tidak bisa digunakan. Yang ketiga, fitur program aplikasi bagi user adalah fitur calling dan dapat mengetahui produk apa saja yang terupdate. Dan bagi admin adalah dapat mengupload produk-produk terbaru guna memperbarui data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal Reza. Kepada Faisal, saya persilahkan. Terima kasih, Tantri. Sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan dari
penulisan ini adalah untuk yang pertama mempermudah bagi pelanggan atau dunia luar untuk melakukan transaksi pemesanan barang secara langsung. Yang kedua, mempermudah penjual dalam melakukan promosi produk, proses transaksi, serta memperluas daerah pemasaran secara efektif dan efisien. Aplikasi e-kantin ini diharapkan dapat memudahkan para pelanggan melihat katalog dan stok barang dan melakukan pemesanan makanan. Yang kedua, mampu meningkatkan kinerja bagi pemilik e-kantin sehingga mendapatkan keuntungan secara finansial. Lalu pada bab 2, pengolahan sistem basis data pada e-kantin. Pengertian dan pengelolaan dalam e-kantin. Sistem e-kantin merupakan sistem untuk mempermudah dalam kegiatan pemesanan makanan dan minuman. Selama ini, sistem pemesanan menu berbasis seperti ini belum ada. Sistem pemesanan yang diterapkan di pedagang dengan cara manual, para konsumen atau pelanggan harus mengantri untuk memesan menu yang digunakan. Para penjual makanan juga memiliki beberapa kesulitan, diantaranya adalah ketika mereka tidak memiliki uang kembalian, dan juga karena mereka hanya dapat memproses pesanan di saat jam istirahat, sehingga hal ini mempengaruhi pendapatan para penjual dikarenakan waktu istirahat yang disediakan sangat terbatas. Permasalahan tersebut telah menginspirasi penulis dalam pengembangan aplikasi e-kantin. Aplikasi ini diharapkan membuat transaksi menjadi lebih mudah dengan transaksi pembayaran menjadi non-tunai. Para pelanggan dibekali dengan fitur kode QR untuk menambahkan saldo mereka. Pembayaran non-tunai digunakan untuk memotong saldo dari aplikasi yang dimiliki oleh pelanggan. Ketika mereka memiliki saldo yang cukup untuk melakukan transaksi, maka secara otomatis saldo akan dipotong oleh sistem dari akun mereka. Namun apabila saldo yang dimiliki tidak mencukupi, maka transaksi akan dibatalkan secara otomatis. Melalui aplikasi e-kantin, pelanggan dapat memiliki akses terhadap menu yang ditawarkan dalam sebuah area kantin. Pelanggan dapat melihat seluruh menu yang ditawarkan penjual dalam e-kantin lengkap dengan harga serta hitungan sisa porsi yang tersedia. Selanjutnya, pelanggan dapat menikmati kemudahan pemesanan menu dengan mengikuti prosedur yang telah diatur oleh sistem dalam aplikasi. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Tantri dan Faisal yang telah menjelaskan bab 1, bab 2. Yang selanjutnya yang akan menjelaskan bab 3 tentang perancangan database, yaitu saya sendiri. Baik, yang pertama kita akan membuat entitas, atribut, dan relasinya. Di sini kita sudah membuat yang pertama yaitu entitasnya, yaitu kita membuat entitas pegawai, pelanggan, transaksi, dan warung. Yang di masing-masing entitas itu memiliki atribut. Untuk atribut yang pegawai, kita sudah membuat ID pegawai, nama pegawai, dan alamat pegawai. Untuk atribut entitas atribut pelanggan, kita sudah membuat ID pelanggan, nama pelanggan, jika, alamat, dan status. Untuk atributnya transaksi, kita sudah membuat kode transaksi, ID pegawai, ID pelanggan, kode warung, menu, dan total. Dan selanjutnya untuk atribut warung, kita sudah membuat kode warung, nama warung, menu, harga, dan stok. Nah, dari entitas dan atribut yang sudah kita buat itu, kita memiliki relasi terhadap masing-masing entitas yang sudah dibuat tadi, yaitu pegawai dengan transaksi, yaitu pegawai mendata transaksi, pegawai dengan pelanggan, yaitu pegawai melayani pelanggan, yaitu selanjutnya pegawai dengan warung, yaitu pegawai mengurus warung. Transaksi dengan pegawai, transaksi data oleh pegawai. Pelanggan dengan pegawai, pelanggan dilayani oleh pegawai. Pelanggan dengan warung, pelanggan membeli warung. Warung dengan pegawai, warung diurus oleh pegawai. Warung dengan pelanggan, warung dibeli oleh pelanggan. Itu untuk relasinya. Selanjutnya yaitu untuk rancangan tabel. Rancangan tabel ini kita sudah rancang tabel ini di database. Yang pertama itu untuk entitas pegawai, yaitu atributas yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ID pegawai dengan tipe data integer dengan panjang nilai 11. Selanjutnya yaitu
NM pegawai dengan tipe data varchar dengan panjang nilai 20. Yang selanjutnya alamat pegawai dengan tipe data varchar dan panjang nilai 30. Untuk atribut pelanggan, yang pertama kita membuat field ID pelanggan dengan tipe data integer, panjang datanya 11. Yang kedua nama pelanggan, tipe data varchar dengan panjang data 20. Yang selanjutnya JK, tipe data yang varchar dengan panjang data 10. Selanjutnya alamat dengan tipe data varchar dengan panjang data 30. Yang selanjutnya dengan status, tipe data varchar dan panjang data 10. Dan yang ketiga yaitu atribut transaksi. Yang pertama kode transaksi dengan tipe data integer dan panjang data 11. Yang kedua ID pegawai dengan tipe data integer dan panjang data 11. Yang ketiga ID pelanggan dengan tipe data integer dan panjang data 11. Dan yang keempat kode warung dengan tipe data char dan panjang data 10. Dan yang kelima menu dengan tipe data varchar dan panjang data 20. Dan yang keenam total dengan tipe data integer dan panjang data 30. Dan yang terakhir untuk atribut warung, yang pertama kita membuat kode warung dengan tipe data char panjang data 10. Yang kedua nama warung dengan tipe data varchar dan panjang data 20. Dan yang ketiga menu dengan tipe data varchar dan panjang data 20. Dan yang keempat harga dengan tipe data integer dan panjang data 30. Dan yang terakhir yaitu stok dengan tipe data integer dan panjang data 10. Itu untuk rancangan tabel yang sudah dibuat di database accounting. Yang selanjutnya yaitu Entity Relation Diagram atau yang biasa kita sebut ERD. Yang pertama kita akan melihat gambar ERD. Di sini sudah kita lihat apa tadi relasi-relasi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan pegawai melayani pelanggan, pegawai mengurus warung, pegawai mendata transaksi. Dan kita buat ERD yang setelah kita lihat bersama-sama ini. Dan yang selanjutnya yaitu kardinalitas. Dan berikut tampilan dari gambar kardinalitasnya. Pegawai melayani pelanggan. Itu adalah kardinalitas one to many. Yang kedua, pegawai mendata transaksi, kardinalitasnya one to one. Dan yang ketiga yaitu pegawai mengurus warung dengan kardinalitas one to one. Setelah menjelaskan kardinalitas tadi, yang ketiga yaitu adalah relasi. Nah, berikut adalah tampilan dari relasi antar tabel transaksi pegawai, warung, dan pelanggan. Yaitu dengan ID pegawai relasi dengan transaksi, warung relasi dengan transaksi, pelanggan relasi dengan transaksi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Erli Arisabilal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ucup. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai implementasi database DDL. Dan yang pertama kita akan membuat database yang menggunakan command create database accounting. Dan selanjutnya akan membuat table pegawai dengan command create table pegawai dengan isi atribut yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya akan ada pembuatan warung gunakan atribut yang sama seperti yang sudah dijelaskan Ucup tadi. Selanjutnya ada tabel transaksi. Yang bedanya adalah di transaksi ini kita menggunakan command constraint dan reference. Dan selanjutnya ada pelanggan sama seperti sebelumnya menggunakan create table pelanggan, ID underscore pelanggan dan nama pelanggan varchar 20 yang sudah dijelaskan oleh Ucup. Selanjutnya kita masuk ke dalam implementasi database DML. Di sini ada kita menggunakan kita mengisi record menggunakan command insert into pegawai values dan ditambah 100 Jamal Jakarta Timur dan selanjutnya ada 101 Tasya dan Bandung, selanjutnya ada 102 Dinda dan Madura dan seterusnya. Dan kemudian ada insert into values-nya ke dalam warung yang menggunakan B01 Sumber Jaya
ayam goreng 15.002, dan BO2 Warli mie ayam 12.000 dan 5, BO3 Maharani es jeruk 5.100. Dan selanjutnya ada pelanggan. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan insert into pelanggan values dengan nomor 200, early, jenis kelamin L, dan tempat tinggal Depok, dan ada status dengan member, dan seterusnya. Dan di sini ada di dalam insert into-nya itu ada yang non-member, dan yang itu akan kita gunakan di DCL nanti. Dan selanjutnya ada transaksi, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita menampilkan isi table. Dimulai dari pegawai. Menggunakan komen select all from pegawai yang akan menampilkan ID underscore pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan isinya yang sudah kita masukkan tadi di atas. Dan juga ada warung. Selanjutnya pelanggan, transaksi. Nah, di sini kita akan menggunakan komen update, yaitu mengubah isi record. Di sini kita menggunakan update pelanggan, set, nama underscore pelanggan, Ika. Yang tadi sebelumnya di atas itu, di dalam tabel pelanggan yang bernama Yati. Diubah di sini menjadi Ika. Selanjutnya ada penggunaan like. Penggunaan like itu kita mencari atribut yang ada dengan yang awalan satu seperti komen tersebut, yaitu select all from pegawai where ID underscore pegawai like kutip 1% 1, dan akan memunculkan data-data yang berawalan 1 di dalam tabel pegawai. Selanjutnya ada group by. Group by ini kita menampilkan group by di atas select add from pelanggan group by ID underscore pelanggan yang akan menampilkan pelanggan dari ID pelanggan yang berawalan di pelanggan. Selanjutnya ada fungsi agregat. Di sini agregat berfungsi menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Di sini ada select average, yaitu rata-rata, dan di situ ada sum, max, yang paling tinggi ada 25.000, dan minimal dari rata-rata harga makanan promo warung ada 5.000, dan count, berapa rata-rata makanan di dalam tabel, yaitu 10. Selanjutnya, kita ada fungsi view. Di sini view yaitu menggunakan komen create view harga underscore tertinggi as select max harga as harga tertinggi from warung. Di sini akan memunculkan membuat tabel baru menggunakan komen view, dan hasilnya adalah select all from harga tertinggi yang akan memunculkan harga tertinggi dari tabel warung. Selanjutnya ada implementasi database DCL. Di sini kita akan menggunakan komen grant. Grant yaitu memberikan permission khusus untuk localhost atau user yang sudah dibuat. Contohnya di sini ada create user areas at localhost identified by 123. Identified by 123 itu adalah passwordnya, dan create user yang di dalam kutip ini adalah usernya. Selanjutnya kita akan grant select accountant pegawai itu Aries, dan selanjutnya ada flush privilege yang menghapus semua privilege kepada user ini. Dan selanjutnya ada show grants for Aries yang akan menunjukkan komen yang menunjukkan database yang bisa diakses, yaitu kantin pegawai. Selanjutnya, setelah udah dikasih grant, kita akan menggunakan comment revoke, yaitu mencabut semua permission yang sudah diberikan tadi, yaitu revoke all on canteen.pegawai from Aries, dan akan menunjukkan hasilnya show grants for Aries itu tidak ada, alias tidak bisa diakses. Selanjutnya ada join. Perintah join dalam SQL yaitu untuk menampilkan data table yang saling berhubungan atau berelasi.
Artinya kita dapat menampilkan data dalam beberapa tabel hanya dengan satu kali perintah. Contohnya ini, select p.kode warung, p.kode underscore transaksi, p.id underscore pelanggan from transaksi. Oke, itu. Dan selanjutnya akan muncul tambahan seperti kita insert values, yaitu kita di sini akan memasukkan komen dengan inner join pelanggan B on p.id underscore pelanggan sama dengan p.id underscore pelanggan, yang akan memunculkan kode warung, kode transaksi, dan ID pelanggan yang tergabung dalam database, dalam tabel pelanggan. Selanjutnya ada menampilkan menu yang dibeli hanya mie ayam, sama seperti yang di atas, tapi yang di sini kita akan menggunakan warung. Di sini kita ada select p.id underscore pegawai, p.kode underscore warung, dan p.kode underscore transaksi, p.id underscore pelanggan, p.menu, p.total from transaksi. Dan akan masukkan komen inner join pegawai b on b.id underscore pegawai sama dengan p.id underscore pegawai, where menu dalam kurung mie ayam. Di sini akan menampilkan pelanggan yang membeli hanya mie ayam. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya oper kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan kelompok saya yang telah menjelaskan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan atau presentasikan mengenai sistem informasi database e-kantin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.